imamnya duduk ya ikut duduk gitu. Tapi kalau tidak memungkinkan jadi imam ya tidak usah berjamaah, tidak apa-apa. Kalau terbiasa jamaah, dia tidak ke masjid, itu nanti pahalanya tetap jamaah. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk imam, kalau selama ini sering hampir tidak pernah bolong kalau kecuali ada uzur, selalu berjamaah di masjid. Suatu saat sakit tidak perlu memaksakan ke masjid daripada nanti jatuh di jalan kan. Di rumah saja itu sudah diberikan keringanan oleh Nabi. Jadi kalau orang yang punya uzur tetapi kesehariannya biasa jamaah di masjid, sholat di rumah itu pahalanya jamaah walaupun dia sholat sendirian. Itulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwan fiddin, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuwajahah kembali dalam rangka taklim. Setelah bulan kemarin saya pamit karena ada acara di luar kota. Dan sudah 2 bulan sehingga saya juga lupa temanya tuh sampai di mana ini. Tapi karena saya buka ini saya merahi mungkin sampai sini. Jadi imam menghadap ke makmum, kemudian yang disampaikan imam adalah mengingatkan, meluruskan shaf, kemudian menganjurkan jamaah agar memenuhi shaf depan terlebih dahulu. Nah, itu tugas dari imam. Ya, dari imam. Jadi biasanya ini yang dibaca oleh imam ketika imam akan memulai sholat. Ada banyak kalimat sebenarnya, cuma yang populer di kita biasanya sawu sufufakum fis sholat. Ada yang sepotong itu, ada yang sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Tapi juga ada hadis yang min iqamati sholat. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamati sholat. Jadi ada taswiyatas sholat min tamamis sholat, ada min iqamatis sholat. Itu ada dua hadis seperti itu. Tapi yang lain ada tarosu wa tadilu, i'tarosu wa tadilu. Kemudian aqimu sufufakum wa tarosu, aqimu sufufakum, sawu sufufakum dan selanjutnya. Ini kalimat-kalimat hadis yang menjelaskan Nabi saat mengimami jamaah itu senantiasa mengingatkan jamaah untuk merapatkan shaf. Kemudian tetapi tidak harus pakai bahasa Arab. Daripada tidak paham, jangan-jangan imamnya juga nggak paham artinya apa. Ini tarosu, yang penting kadang-kadang cuma formalitas saja. Nah, jadi kalau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Jadi shafnya rapatkan, luruskan, itu sudah cukup. Jadi hanya mengingatkan supaya tapi tidak sekedar formalitas hanya itu, tapi tidak lihat gitu loh. Tapi dilihat. Nanti kemudian kalau ada jamaahnya atau shafnya yang belum rapat, ya diminta untuk dirapatkan. Kalau ada yang shaf depan masih kosong, ya diminta maju yang belakang. Itu tugasnya imam. Jadi bukan formalitas sawu sufufakum dan padahal jamaahnya masih kosong shaf depannya itu. Nah, berarti itu imamnya cuma formalitas saja. Karena kebiasaan untuk mengingatkan, akhirnya dia hanya membaca sawu sufufakum. Setelah itu tidak menghiraukan apakah shafnya sudah penuh atau belum. Nah, itu yang tidak betul sebenarnya. Jadi maka jangan pakai asal bahasa Arab, pakai bahasa juga boleh. Yang penting bukan itu sebenarnya, intinya adalah bagaimana bisa merapatkan ataupun membuat makmum itu tertib, baik dari kelurusan shafnya maupun kerapatan shafnya.
Kemudian yang ketiga, imam mengeraskan bacaan takbir. Karena beberapa kali saya ikut sholat jamaah di masjid, imamnya tidak terdengar suaranya itu. Takbir, baca baca Al-Fatihah, baca surat itu nggak kedengaran. Lah kalau seperti itu untuk apa dijadikan imam? Oh, nggak kedengar. Imam itu kan untuk diikuti. Idza kabbarul imam fakabiru. Kalau imam bertakbir, bertakbir. Lah kalau takbirnya imam tidak terdengar, mau gimana bertakbir kan ya? Jadi suaranya harus dikeraskan. Jadi imam kalau tidak ya disambung dengan pengeras suara. Cukup pengeras. Tapi yang pengeras suara di dalam saja tidak usah sampai keluar. Masih di beberapa masjid di kampung saya di Jawa Barat itu masjid-masjid itu banyak yang sampai keluar ngimami itu. Ya mending kalau imamnya bacaannya bagus. Bacanya nggak bagus panjang pendeknya tapi suaranya kemana-mana kan itu ya. Nah itu saya kira cukup pakai pengeras suara di dalam ruangan saja, tidak usah sampai ke luar. Apalagi kalau masyarakatnya heterogen, saya kira tidak perlu sampai keluar. Hadisnya tidak perlu saya bacakan, saya kira itu sudah maklum. Kemudian imam tidak memanjangkan bacaannya. Maksudnya tidak terlalu panjang. Ukurannya apa? Ya memang tidak ada ukuran. Cuma ketika Mu'ad bin Jabal mengimami jamaah dengan bacaan yang panjang, lantas kemudian akhirnya ada seorang makmum yang kemudian dia memisahkan diri. Jadi dia mufaraqah minal jamaah. Dia keluar. Kemudian karena ada riwayat Imam Ahmad menyatakan dia seorang petani kurma, sehingga dia harus buru-buru untuk nyiram kurmanya. Jadi kalau nanti ketinggalan itu kekeringan. Nah, akhirnya kemudian karena panjang Mu'ad, lalu dia memisahkan diri dari jamaah, sholat sendirian. Nah, jadi begitu selesai dimarahi sama Mu'ad bin Jabal. Nah, dia dituduh munafik, nggak terima, akhirnya mengadu pada Nabi. Ternyata yang dimarahi Nabi bukan yang mufaraqah minal jamaah, Mu'adnya yang dimarahi oleh Nabi. Nah, jadi Mu'adnya, imamnya yang dimarahi. Bacalah kamu, jangan panjang-panjang, bacalah wadduha atau sejenisnya. Kata Nabi begitu. Jadi jangan yang terlalu panjang. Maka sebenarnya ukurannya itu apa yang panjang itu sebenarnya dilihat dari kondisi jamaahnya. Kalau jamaahnya anak-anak IPM, anak-anak IMM, panjang nggak apa-apa. Tapi kalau jamaahnya sudah udur-udur, sudah sepuh-sepuh, ya disesuaikan. Ya, jadi bacaan atau surat yang dibaca itu disesuaikan. Jadi mufaraqah, kalau ada pertanyaan, boleh nggak memisahkan diri dari jamaah? Boleh, kalau seandainya ada kepentingan. Pernah saya contohkan, misalnya kalau kita mau naik pesawat, kita sholat di bandara, imamnya panjang, pesawatnya sudah mau berangkat, udah mau mufaraqah saja minal jamaah, terus pergi, imamnya belum selesai, tidak apa-apa lah. Itu salah imamnya yang kurang peka terhadap ini tempat umum, sehingga mereka sedang menunggu pesawat. Oleh karena itu maka surat-surat yang dipilih mestinya tetap bijak. Nah, imam itu bijak untuk melihat jamaahnya. Termasuk juga di stasiun kereta api, jangan yang terlalu jangan idealis gitu ya, jangan ideal. Wah, ini panjang lebih bagus, dibuat panjang semua, bubar nanti jamaahnya itu. Ini tinggal dia sendirian nanti imamnya. Karena semuanya sudah takut ketinggalan kereta api. Kecuali kalau sudah di awal sudah disepakati, pokoknya nanti kalau tarawih di sini 1 juz 1 malam, ya silakan aja. Yang tidak ingin 1 juz silakan mencari masjid yang Al-Ikhlas saja bacanya. Kalau yang ingin 1 juz itu sudah dipersiapkan dari awal, berarti nanti di sana harus yang sudah siap-siap. Kalau yang tidak siap ya nanti mencari masjid terdekat. Kalau sekarang kan masjid banyak, jadi tidak terlalu jauh-jauh. Jadi boleh memilih. Kemudian makmum mengikuti gerakan salat imam setelah imam menyempurnakan gerakan. Jadi intinya tidak boleh mendahului. Memang di kalangan para imam mazhab terjadi perbedaan pendapat. Apakah kalau mendahului imam itu salatnya batal atau
jamaahnya yang batal. Wah, malah ke ini hilang. Apakah jamaah sholatnya batal atau pahalanya yang hilang? Nah, itu juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi prinsipnya makmum itu dia melakukan gerakan setelah imam melakukan gerakan. Maksudnya gerakan-gerakan sholat yang diikuti. Kalau imamnya garuk-garuk ya nggak usah diikuti garuk-garuk. Karena semua harus mengikuti imam, apa yang dilakukan imam terus diikuti. Itu apa namanya alami, itu yang alami ya silakan aja, mau diikuti boleh, tidak juga boleh. Tarik halaman berapa tadi? Nah, jadi sesuai dengan hadis yang tadi saya bacakan, idza kabbarul imam fakabbiru wa idza rafa'a sudah. Ini tadi sampai mana tadi lupa. Ya, wa idza sajada fasjudu. Nah, ini kemudian wa idza jalasa fajlisu. Jadi hadisnya tuh kalau mengikuti kata fi'il madhi itu kan kata kerja masa lampau. Idza kabbaro, apabila telah. Nah, kalau di PUTM itu mesti dibunyikan, harus telah bertakbir, fakabbiru, takbirlah. Ini kalimat amr, perintah. Faida sajada, apabila imam telah sujud, fasjudu, sujudlah. Nah, itu kalimat. Jadi setelah, tidak mendahului imam. Di kalangan para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat kalau mendahului imam itu batal sholatnya, yang paling keras. Tapi mayoritas menyatakan hanya pahalanya yang rusak, pahala jamaahnya. Kalau sering mendahului imam, imam belum salam dia sudah salam, malah lebih pintar dari imamnya. Nah, besok suruh jadi imam aja yang kayak kalau sering mendahului imam. Nah, itu makmum pokoknya ikuti imam. Ida innamaju ilal imam liyutamma bi. Apapun lah imamnya kok bacaannya enggak beres, ya sudah ikuti apa adanya, karena memang salahnya dia dijadikan imam kan gitu ya. Nah, maka nanti di awal itu kan syarat-syarat menjadi imam itu yang harus dipenuhi di masjid. Tapi kalau tidak ada, dan ada yang bisa tapi tidak berani, yang berani malah yang bacaannya grudal gradul, ya sudah, ya gimana lagi, masa nggak ada yang ini nggak boleh, itu nggak ada imamnya. Itu kadang-kadang ada di masjid yang pada nggak berani jadi imam, takmirnya nggak berani. Tapi ada yang sergap sampai rebutan imam. Nah, karena rebutan imam akhirnya nggak jadi sholat. Itu juga ada, ya. Ya ada yang senang, memang ada yang senang jadi imam. Sebenarnya bacanya nggak bagus, tapi senang jadi imam. Nah, kalau saya yang senang jadi imam tapi kurang, ya nanti dijadikan sholat imam duhur atau asar lah, yang nggak kedengaran ya. Kan masing-masing baca. Jadi ya kalau seandainya susah, dan apalagi di perumahan susah imamnya, nanti yang ada hanya itu, ya sudah, duhur sama asar kan nggak kedengaran. Jadi kalaupun nggak kedengaran nggak enaknya, kalau rusak bacaannya, makharijul hurufnya, kemudian panjang pendeknya, hukum bacaannya tidak betul, itu tidak terdengar. Karena kalau yang sudah tahu ini hukum bacaannya apa, kemudian makharijnya apa, itu kalau bacanya salah itu memang nggak enak kedengarannya tuh, rasanya tuh ini nggak marem lah. Nah, itu biasanya begitu. Tetapi kalau dia jadi imam duhur asar kan ya, nggak kedengaran, jadi ya enjoy aja. Itu kalau seandainya ada syukur bisa yang tetap yang yang baik. Ini beberapa hadis yang ancaman terhadap mendahului imam. Ini ada hadis satu, saya bacakan satu hadis saja. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu amma yashalladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawilallahu ra'sahu ra'sal himar. Nah, itu. Jadi apakah seorang tidak takut apabila mengangkat kepalanya sebelum imam? Allah akan mengubah kepala menjadi kepala keledai. Nah, itu salah satu ancaman kalau kita mendahului. Nah, ulama yang menyatakan batal sholatnya itu karena pakai ini dalil-dalil yang ada sanksinya yang keras itu. Yang keras itu kemudian dianggap wah berarti kalau gitu batalah sholatnya. Tapi mayoritas ulama, jumhur ulama menyatakan
Tadi itu pahalanya saja yang rusak. Kemudian makmum masbuk mengikuti imam dalam keadaan apapun. Jadi kalau imamnya sedang sujud jangan ditunggu berdiri. Takbir terus sujud. Nah, jadi jangan ditunggu. Kalau imamnya sedang duduk tahiyat akhir jangan ditunggu salam. Salam langsung aja duduk. Ya, cara duduknya ya memang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan duduknya ya duduk tasawuf awal kan belum tahiyat akhir, tapi kalau di fatwa Muhammadiyah majelis tadi yang mengikuti seperti apa yang dilakukan imam itu difahami ya pokoknya kalau tahiyat akhir ya ikut tahiyat akhir. Yang beda hanya bacaannya. Bacaannya. Kalau bacaannya jangan pakai tahiyat akhir karena memang belum selesai. Pakai tasawuf awal saja. Jadi imam apapun yang dilakukan imam kita ikut. Kita ikut. Kalau sujud sujud. Kalau imam sedang duduk ya duduk. Kalau imam ruku. Terus ada penjelasan. Kalau bisa ruku bersama imam belum mengangkat i'tidal, maka kemudian berarti itu dianggap sebagai dapat satu rakaat. Tapi kalau sujud itu tidak dianggap satu rakaat. Jadi ini masih ada yang kadang-kadang terus malah menunggu imamnya berdiri. Nah, jangan ditunggu. Nah, ini hadisnya. Idza ata ahadukumus sholata wal imamu ala halin. Kalau kamu datang menuju tempat sholat, wal imamu halin. Imam sedang dalam keadaan tertentu dalam sholatnya itu. Fal yasna. Ini kata perintah. Fal yasna, maka lakukan kama yasnaul imam, seperti yang dilakukan oleh imam. Nah, jadi kata perintah seperti itu. Dan hadis yang lain juga ada yang menjelaskan memperkuat perintah mengikuti imam. Imam menghadap ke arah makmum atau sebelah kanan imam kalau sudah selesai sholat. Jadi kemudian imam menghadap ke makmum atau ke sebelah kanan. Jangan sampai meskipun mungkin di shop yang pertama itu yang paling tidak disenangi, nah, tetap harus sudah menghadap. Jadi karena itu fungsinya dari imam tentunya Nabi. Jadi menghadap. Jangan terus setelah salam imamnya menghadap ke barat. Jadi setelah salam kemudian balik menghadap ke jamaah atau menghadap ke sebelah kanan imam. Ini yang biasa dilakukan Nabi. Karena Nabi SAW idza shalla sholatan aqbala alaina biwajhihi. Nah, ini kalau sudah selesai sholat maka Nabi kemudian menghadap ke makmumnya atau ayyaminihi fayuqbilu alaina biwajhihi atau ke sebelah kanannya. Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Beberapa permasalahan seputar sholat jamaah. Bacaan Al-Fatihah bagi makmum saya kira sudah. Ini semuanya problematika. Ya, kali ini saya kasih waktu 30 menit untuk tanya jawab. Monggo. Biasanya kan kurang. Ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk materi sudah disampaikan oleh Ustaz Atta. Kita lanjut diskusi kata beliau. Silakan Bapak Ibu mengangkat tangan untuk menyampaikan. Kita pagi ya Bapak Ibu ya. Kalau semuanya nanti terlalu banyak. Pertama silakan Bapak menyampaikan dulu. Yang saya tanyakan, makmum harus mengikuti imam. Kebiasaannya imam dan makmum itu ke masjid. Bilalah itu bapaknya itu kondisi tidak sehat, sholat di rumah tidak bisa berdiri. Apakah makmum nganjuk sholatnya dengan duduk? Apakah makmum yang juga duduk apakah berdiri? Sebagai imam bapaknya, sebagai imam istrinya. Dayo. Oke, langsung jawab dong Pak. Oke. Ya kalau imamnya duduk, makmumnya juga duduk. Ya kalau di masjid nanti dipilih yang sehat ya. Nanti imam yang sudah uzur tidak mampu berdiri nanti meskipun dia imam besar ya tetap nanti jadi makmum. Karena mengikuti posisi imam.
Ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Ya kalau masih memungkinkan jadi imam ya bisa nanti ngikut jadi imam dan ikut imamnya. Nah, imamnya duduk ya ikut duduk. Tapi kalau tidak memungkinkan jadi imam ya tidak usah berjamaah, tidak apa-apa. Kalau terbiasa jamaah, dia tidak ke masjid, itu nanti pahalanya tetap jamaah. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk imam, kalau selama ini sering hampir tidak pernah bolong kalau kecuali ada uzur, selalu berjamaah di masjid, suatu saat sakit tidak perlu memaksakan. Tidak perlu memaksakan ke masjid daripada nanti jatuh di jalan kan. Di rumah saja. Di rumah saja. Itu sudah diberikan keringanan oleh Nabi. Jadi kalau orang yang punya uzur tetapi kesehariannya biasa jamaah di masjid, sholat di rumah itu pahalanya jamaah walaupun dia sholat sendirian. Itulah dalil yang dijadikan sebagai dasar ketika masa Covid itu kita diperintahkan untuk tidak ke masjid. Karena pahala sholat di rumah itu sudah jamaah walaupun tidak jamaah. Tapi kalau jamaah ya tetap dapat pahala jamaah. Tapi catatan tadi itu yang biasa sergap sholat di masjid. Nah, tapi kalau sholat jamaahnya selama ini bolong-bolong ya enggak dapat. Nah, termasuk sedang safar juga begitu. Sedang safar tidak bisa jamaah, ya tetap kalau dia rajin jamaah di masjid karena uzur syar'i. Ada uzur syar'i, pahalanya tetap jamaah. Jadi itulah hebatnya orang-orang yang senantiasa melaksanakan jamaah. Dia sendirian saja dihitung pahalanya sebagai jamaah. Itu hebatnya. Maka penuhilah masjid untuk sholat jamaah. Gitu Pak. Oke. Monggo. Baik, cukup ya Pak. Kita lanjut. Silakan Pak. Ya sebetulnya ada beberapa. Yang pertama bacaan Al-Fatihah yang sering dibaca dalam masjid itu di padat-padat ya, satu ayat. Tapi dalam ilmu tajwid kan di sini ada lam alifnya. Nah itu yang kadang-kadang ada perselisihan. Kita harus terus tidak boleh dibacakan. Yang kedua ada yang di dekat imam harus yang balik dan yang pada itu kan sunatnya begitu. Namun emohnya dalam bahasa Jawa siapa yang menyuruh kalau kita sebagai makmum saya seolah-olah saya yang paling pandai kan? Tapi itu tugas imam atau tugas makmum yang memposisikan imam yang pandai itu ada di belakangnya. Yang selanjutnya ini tadi yang tidak mendahului imam tapi justru memperlambat ya. Artinya imam sudah berdiri masih doa terus sujud seolah saya belum selesai kok. Ini kebalikannya yang mana? Yang itu. Yang terakhir aminnya imam. Dalam tarjih itu kan imam harus jabar ya. Katanya kalau orang yang ada di atas manfaat itu kalau imamnya diam saja walaupun ya terdiam ya. Ini gimana ini ya Ustaz? Terima kasih. Oke. Ya di kalangan ulama juga memang berbeda pendapat ya. Ada yang membaca ayat itu sesuai dengan terutama yang pendek-pendek ya, sesuai dengan wakofnya, tidak disambung. Tetapi secara tapi ada juga yang menyambung alasannya karena dia satu kesatuan ayat. Terutama kalau misalkan di sebelumnya ada tanwin, di berikutnya itu setelah wakof itu ada alif lam. Misalnya al-lazina biasanya kan ada nun di bawah kan, nil lazina kan gitu ya. Nah itu ada yang nyambung. Tapi berhenti pun sebenarnya tidak ada masalah karena memang ada hadisnya juga bahwa Nabi itu membaca per ayat berhenti juga ada hadisnya ketika menjelaskan surat Al-Fatihah.
Nabi alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman itu juga berhenti. Itu yang dijadikan sebagai dasar, kemudian membacanya itu sesuai dengan itu. Kalau sekarang kan ada waqaf ya, waqaf itu bisa itu dijadikan standar, walaupun waqaf itu kan juga istihadnya para ulama. Dulu kan belum ada waqaf, belum ada harokat. Jadi Quran pada masa awalnya kan belum ada harokatnya. Jadi jangan dikira itu harokat kemudian waqaf semua itu sudah ada pada masa setelah ketika pada masa Nabi, itu tidak ada. Itu hasil istihad ulama, karena semakin tersebarnya umat Islam di seluruh dunia, orang-orang asing itu kan nggak paham. Ini bacanya A, B, Bu, itu kan tidak paham kalau nggak ada harokatnya. Yang ada harokatnya aja nggak bisa baca, apalagi tidak ada harokatnya. Maka kemudian ulama beristihad, dikasih tanda supaya orang-orang asing non Arab itu bisa membaca Al-Quran. Jadi itu kalau ingin membaca yang tidak ada harokatnya, dia harus belajar masuk PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah 4 tahun. Nanti baru bisa baca Arab yang tidak ada harokatnya. Nah seperti itu. Jadi kalau baiknya yang mengikuti waqaf yang ada saja. Kemudian yang kedua terkait dengan siapa yang harus berdiri di belakang imam. Memang hampir masjid-masjid yang pernah saya tempati ataupun saya tinggal di sana memang hampir tidak pernah ada mengatur itu. Mengatur siapa yang duduk, walaupun teorinya ada, teorinya artinya sering disampaikan. Tapi prakteknya hampir tidak ada. Pokoknya siapa yang datang duluan, ya dia akan berdiri di belakang imam. Nah, kecuali di Malaysia, ketika saya ke Malaysia sholat Jumat, tapi itu ada 3 orang petugasnya itu, 1 khotib, nah yang 2 itu di belakang imamnya itu, khotibnya itu pakai jubah yang sama. Memang mungkin petugasnya 3 itu, mungkin kalau 1 ada masalah ada penggantinya. Tapi di kita hampir tidak. Kalau bisa ya bagus. Yang menentukan siapa? Takmirnya disepakati. Besok nih kamu nanti sholat duhur ini bertugas di belakang imam. Kalau gitu ya bagus. Berarti dia dijadwal itu seperti jadwal imam atau muadzin. Tapi kan kalau kita tidak begitu kan kita tidak tahu dari antara jamaah, apalagi kalau kita jamaahnya banyak, siapa yang akan di depan, siapa yang belakang. Bisa jadi yang sudah di depan nanti disuruh mundur, sakit hati kan. Besok pindah masjid kan gitu ya. Nah, jadi ini prakteknya memang tidak mudah. Kecuali tadi itu kalau takmirnya sudah menyepakati, pokoknya besok duhur ini, misalkan yang di belakang imam, kalau itu bisa. Jadi dia langsung kalau perlu ditandai, ini sudah kayak Jumatan kan, khotib, muadzin sudah ada tandanya. Nggak ada orang yang berani duduk di situ karena takut jadi khotib. Nah, jadi itu sebenarnya ya kalau bisa ya syukur, tapi kalau tidak bisa ya sudah seperti berjalan di masjid-masjid selama ini. Kemudian yang memperlambat, ya sebenarnya meskipun dalam hadisnya memang tidak ada, tapi itu memperlambat itu kenapa gitu ya? Karena kalau dalam hadis itu kan sudah jelas, idza kabbaro fakabbiru. Jadi kalau dia terlambat nggak takbir bisa masbuk dia. Sudah datang duluan tapi nggak takbir, malah duluan yang masbuk sudah takbir ya masih diam gitu. Kali itu tidak boleh, itu juga menyalahi juga. Ya kalau imam sudah hadis idza sajada fasjudu wa idza qama faqimu. Kalau berdiri ya cepat berdiri, jangan imam berdiri malah duduk. Imam duduk malah berdiri. Nah itu mau buat jamaah di tengah jamaah, itu bangun negara dalam negara namanya itu. Itu tetap memperlambat juga tidak boleh. Jadi begitu imam sujud ya sujud, imam takbir kan ada yang sangat tekstual, kalau udah Allahu Akbar begitu bar itu langsung takbir gitu. Itu almarhum Ustadz Ibnu Jurem almarhum begitu. Kalau imam Allahu Akbar itu langsung mereka takbir, jamaah makmum takbir. Nah seperti itu, jadi tidak usah, kecuali kalau memperlambat itu karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, imamnya anak muda sehingga agak cepat begitu. Ya kalau itu kan kondisi fisik, itu tidak ada masalah. Fattaqullah mastata'tum. Ya bertakwa kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
3 itu ya? Oh, yang amin ya. Kalau amin jelas ada hadisnya. Kalau imam, nah ini pentingnya juga imam harus paham. Jadi kalau perlu masjid-masjid itu ada kursus imam. Imam supaya paham. Jadi supaya tidak asal jadi imam, begitu walau dolin dia diam saja. Atau imam aminnya dia malah pelan. Makmum yang paham dengarkan imam, nggak amin amin, jadi bingung malah. Ini amin kok nggak ada amin amin gitu. Ya, tapi bukan amin yang anjlena itu loh ya. Jadi inilah pentingnya imam paham. Pentingnya imam paham. Jadi kalau makmumnya tidak paham, imamnya tidak paham, makmumnya tidak paham itu nggak masalah. Pokoknya kita waladolin, makmumnya malah mendahului amin. Walau belum waladolin sudah amin. Tapi kalau makmumnya paham, itu dia ingin membersamai imam. Nah ini yang sering terjadi. Jadi makmum itu ketika amin dia harus keras supaya makmum yang ngintip imam, kapan imam itu menyatakan amin itu dia terus bisa mengikuti. Ya, itu yang penting ya di sholat sekiranya di masjid-masjid monggo diingatkan terus jamaah, terutama imamnya. Jadi jangan sampai tadi jamaahnya menunggu imam amin, tapi imamnya malah aminnya malah pelan, hanya gara-gara beda partai kan gitu ya. Ya, monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentang iman, menerangkan soal menurut ini yang terjadi imam yang sering terjadi imam sampai imam. Kemudian yang imam muda yang imam muda tidak berubah dari yang tapi hanya menjaga pelaksanaan nah, kemudian tanda dan makmum harus disolidkan kan makmum harus makmum sudah dan makmum tadi dan makmum tadi tertangkas yang pertama terkait dengan apa? Oh, soft. Batasan soft ya. Oh ya. Jadi bisa jadi ketika imam sudah menyatakan sawu sufufakum fis shalah, makmum itu cuma sami'na wa ata'na. Ada 2 kemungkinan. Pertama karena sudah menjadi kebiasaan. Pokoknya kalau udah tahu kalau imam sawu sufufakum, pokoknya sami'na wa ata'na. Itu kebiasaan. Yang kedua, dia nggak paham. Ini sawu sufufakum itu bahasa apa ini? Jadi bisa jadi dia tidak paham artinya. Maka oleh karena itu harus sering mengingatkan. Kalau kemudian atau sekali waktu pakai bahasa Indonesia. Saya kadang-kadang kalau di sekolah ngimami anak-anak itu sawu sufufakum, ratakan, softnya luruskan. Jadi Arabnya saya bunyikan, tapi terus saya susuri dengan bahasa Indonesianya supaya mereka paham artinya tuh itu. Ini tarosu wa tadilu, rapatkan, luruskan. Nah, jadi mereka paham, tidak sekedar dari sejak TK sampai dengan SMP sawu sufal nggak pernah ada pendapat penjelasan. Cuma yang dengar orang-orang sami'na wa ta'na, dia cuma sami'na wa ta'na, tapi nggak paham artinya, nggak paham. Nah bisa jadi 2 kemungkinan itu. Jadi yang penting pahamkan dulu, bisa dengan bahasa Indonesia dulu. Jadi sawu sufufakum, softnya rapatkan, luruskan. Ini tarosu wa tadilu, rapat dan luruskan softnya itu
nanti orang, berarti mungkin maksudnya itu terjemahnya. Nah, insya Allah saya kira bisa paham. Kemudian yang kedua, masbuk, rapatkan. Bagaimana parameter rapatnya shaf? Ini di kalangan ulama berbeda pendapat. Ada yang harus kaki dengan kaki. Maka jangan heran kalau di masjid-masjid ketika sholat kakinya bapak-bapak ibu-ibu dicari. Ada yang nyari kaki kita itu. Karena dia harus kaki. Jadi hadis itu sebenarnya ketika Nabi menyatakan sawu sufufakum itarosu wa tadilu, terus sahabat yang meriwayatkan hadis itu menyatakan sebagian di antara kami itu merapatkan kaki. Sebagian, berarti kalau sebagian berarti tidak semua kan? Ada di antara kami merapatkan kaki. Nah, hadis yang lain termasuk yang difahami dalam fatwa tarjih itu sebenarnya ini, karena ini lebih lebar kan? Takbir itu kalau posisi kaki biasa saja berdirinya, maka posisi ini tuh akan lebih lebar dibanding dengan kaki. Nah, maka ini sudah nempel, sudah cukup. Itu adalah batasan rapatnya shaf. Tidak harus kaki dengan kaki. Karena kalau kaki dengan kaki, nanti berarti kan kita melebarkan kaki itu. Nah, melebarkan. Apalagi kalau yang satu tidak melebarkan, dia harus melebarkan sendiri. Nanti ketika ruku sujud akan berubah shafnya. Jadi longgar itu shafnya. Jadi oleh karena, tapi kalau ini dengan ini sudah nempel, itu akan tetap seperti itu. Gak mungkin kok bahunya terus melebar, itu gak mungkin. Atau baunya kok malah mengecil, itu nggak mungkin. Jadi itu batasan shafnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, imam ketika takbir ihram, Allahu Akbar, seperti ini dulu. Saya biasanya begitu, Allahu Akbar, kemudian baru duduk. Jadi tidak Allahu Akbar. Kalau bingung kan kalau gini, Allahu Akbar terus kan bingung gitu. Jadi Allahu Akbar tetap terus duduk atau mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Memang ada yang berpendapat, jadi tidak perlu takbir. Pokoknya karena memahami ayatnya kan, hadisnya idza sajadah fasjudu gitu. Tidak ada perintah takbir. Wa idza raka'a farka'u kan gitu. Nggak ada perintah takbir. Kalau imam melihat imam ruku, maka rukuklah. Maka sujudlah. Tapi kan hadis lain hadisnya bisa lupa. Jadi sholat itu diawali dengan takbir wa tahlilu hat taslim. At-tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalau belum takbiratul ihram itu belum dianggap sholat. Kalau belum salam itu belum selesai sholatnya. Jadi belum selesai sholatnya. Pernah Nabi itu dalam hadis, Nabi ngimami sholat jamaah, sudah takbir Allahu Akbar, terus Nabi itu lupa kalau sedang junub belum mandi. Itu Nabi ingat tuh. Jadi ingat dalam sholat, waduh belum. Terus akhirnya Nabi minta makmumnya itu untuk diam. Jadi jamaahnya itu makmumnya berdiri, sahabat itu berdiri. Nabi pulang ke rumah dulu. Nabi pulang ke rumah, mandi dulu Nabi. Sahabatnya nggak ada yang pergi. Jadi berdiri terus, sahabatnya berdiri terus. Nggak ada yang pergi. Terus setelah mandi, terus Nabi ngimami lagi, neruskan. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis itu, airnya itu masih kelihatan netes dari rambut Nabi itu. Mungkin nggak handukan apa gimana. Jadi airnya masih kelihatan menetes. Itu oleh Nabi sahabat disuruh diam, ya diam. Kalau kita mungkin udah pergi dulu, mungkin ke pasar dulu, kemana dulu. Nabi tidak, sahabat diam nunggu Nabi, coba bayangkan. Itu nunggu Nabi. Akhirnya Nabi datang lagi dan Nabi ngimami, terus melanjutkan sholatnya. Jadi kalau imam ada yang gitu ya berarti sesuai itu. Nunggu saya mau mandi dulu, pergi ke rumah. Cuma masalahnya rumahnya Nabi itu kan di pinggirnya masjid. Kalau rumahnya di 1 kilo dari masjid, waduh, makmumnya gempor semua itu berdiri terus nunggu imamnya mandi.
itu pernah kejadian seperti itu. Jadi makmumnya takbiratul ihram ya diam setelah, tapi takbiratul ihram. Nah itu terus muncul perdebatan tuh dari situ terkait dengan bagaimana mendahului imam itu di situ batal dan tidaknya itu diantaranya hadis itu yang dipakai. Kalau gitu berarti makmum sudah mendahului takbiratul ihram dong. Imamnya belum takbiratul ihram karena kan terus pulang dulu kan. Terus datang lagi takbiratul ihram dulu, makmumnya sudah takbiratul ihram. Nah, itu perdebatan diantara membatalkan sholat atau tidak kalau mendahului imam itu diantaranya hadis itu yang dikutip. Itu ada juga dalam tanya jawab, saya lupa jilid berapa. Tapi kalau dicari ada, kalau nggak 4, mungkin pokoknya dari 1 sampai 4, 5 sampai 9, 8 ya. Yang 9 ini sudah tapi belum terbit-terbit, padahal sudah kita serahkan ke SM. Nah itu Pak, jadi tetap takbiratul sedekap, setelah itu duduk ataupun berdiri sesuai dengan kondisi imam. Ya, sedekap dulu. Oke, monggo. Oke. Saya manut moderatornya. Masih ada 10 menit lagi. Saya bertanya, seorang imam mengimami itu meluruskan shaf, tapi tidak mau menghadap kepada jamaah. Ini yang sering terjadi. Perasaan dia kok ada tidak pede, tetap mau subuh waktu sholat, padahal di belakangnya masih tinggi, udah langsung laraan atau apa. Ini yang kadang-kadang sering terjadi. Itu pertama. Kedua, yang sudah dimulai yang masih kumpul kadang-kadang dari pojok sana, bukan dari belakang. Gimana ini bagi yang yang makmum. Ini yang sering terjadi. Ini yang perlu mungkin disampaikan bapak-bapak yang mungkin sering menyampaikan tausiahnya, ceramah-ceramah atau kultum di masjid supaya juga bisa. Jangan sampai nanti kalau ada yang membetulkan seperti itu, soal kayak pinter-pinter. Sering saya pernah dulu ikut jamaah di Gunung Kidul Pak. Itu bahkan sampai dari ujung sana untuk barisan pertama itu sampai seperti barisan tentara itu di rapat. Nah ini yang kadang-kadang, mungkin kalau di kita berlebihan. Saya kira itu perlu yang disampaikan supaya kita ini ada dasar-dasar dari sisi kita memang harus peka dan juga mengharuskan sholat kita ini sempurna. Mungkin sempurna sekali yang tidak paling tidak mendekati. Saya kira itu memang. Maka yang terpenting sesungguhnya adalah tadi yang menjadi imam itu betul-betul paham apa yang menjadi tugas dan fungsi imam. Karena kalau tadi dia sufaku masih tidak menghadap ke makmum, malah tetap ke arah sujudnya atau ke kiblat, berarti dia sendiri tidak paham. Itu yang saya katakan, itu bisa jadi dia tidak ngerti apa yang cuma hafal tapi nggak paham artinya imamnya, atau karena tadi itu hanya sebagai formalitas saja. Ya pokoknya sufaku seakan-akan menjadi syarat jadi imam itu. Nah itu yang terpenting. Maka saya kira itu mungkin suatu saat penting majelis tabligh kerjasama dengan RPCR atau majelis tajid untuk mengadakan pelatihan imam masjid Muhammadiyah, supaya nanti masjid-masjid mengutus para imam-imam tetapnya itu untuk mengikuti pelatihan. Coba di masjid Muhammadiyah itu supaya tertib sholat itu. Nah, jangan sampai orang mau sholat jamaah, akhirnya kemudian malah tertib di rumahnya sendiri daripada di masjid. Ya, jangan sampai kemudian. Termasuk tadi yang makmum juga ada yang memahami memang memulai shaf itu dari yang kanan itu. Maka terus dia mulai dari kanan, tidak dari tengah. Nah, itu yang salah. Shaf depan sudah penuh, shaf kedua dia memulainya dari kanan. Nah, itu yang salah. Jadi dia kalau masjidnya cuma 3x3 meter, kalau masjidnya 15x15, orang dikiranya itu ini sedang jamaah sholat sendiri-sendiri sih, karena kan tidak nyambung antara imam dan
makmum. Saya kira itu betul. Nanti saya kira butuh ada pelatihan lah, pelatihan imam-imam tetap Masjid Muhammadiyah itu agar sesuai dengan tuntunan, termasuk juga paham Muhammadiyah dalam memahami sholat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada. Dan memang itu harus diikuti makmum tapi pada gerakan sujud atau gerakan duduk lalu atau istirahat itu kakinya itu tujuannya sholat macam sudah itu diingatkan kalau dalam keadaan duduk lalu atau istirahat itu kakinya macam bilangnya agak sakit masa sudah 6 tahun kok nggak bisa masih sakit ya. Keduanya, bagaimanakah kebijaksanaan imam apabila ada makmumnya itu sudah diingatkan kalau membuat itu jangan dari pinggir, lebih baik dari tengah dan makanannya dia nggak mau gimana Pak? Oke, wah ini tanda-tanda makmum ngeyel ini. Ya, kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Di antaranya sambil menunjuk pada ini sama hidung 1, ini 2, 3, 4, lutut kanan 5, lutut kiri 6, jari-jari kaki kanan 7, jari-jari kaki kiri. Semua menghadap ke kiblat. Nah, itu landasannya landasannya. Tapi kalau sudah diingatkan kok dia sakit, bisa jadi tadi mungkin karena dia tidak mau ngeyel tadi, atau bisa jadi karena sakit betulan. Nah, nanti Bapak harus dibawakan ke rumah sakit. Tenan sakit apa enggak? Sekalian gitu ya. Ya, tapi kalau memang dia sakit ya tidak usah dipaksakan ya. Tapi kalau tidak sakit diingatkan bahwa kalau sholat itu Nabi menyatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Yang tadi itu semua menghadap ke kiblat, termasuk jari-jari kaki itu semua menghadap ke kiblat. Kemudian gimana kalau menghadapi jamaah yang ngeyel tadi, ya tetap diingatkan. Jadi kalau misalkan dia ini sofnya harusnya di tengah, sof kedua di tengah, dia malah memulai dari kanan. Ditinggal aja kalau nggak mau pindah. Kalau yang lain yang mau mulai dari kanan, biar saja dia sendirian. Nanti dia tidak akan mendapatkan pahala jamaah. Kalau kita berpendapat tidak membatalkan jamaah, tapi kalau ulama yang batalkan jamaah, dia batal jamaahnya, sholatnya batal. Tapi mayoritas tidak membatalkan, berarti gugur pahala jamaah. Jadi kita ya yang penting ingatkan. Kalau sudah tidak bisa diingatkan, ya sudah, mungkin memang kapasitas berpikirnya ya hanya sampai ngeyel, jadi nggak sampai manut gitu ya. Jadi daripada nanti bertengkar terus tiap sholat waktu malah ngimami bisa lupa nantinya karena mangkal tadi itu kan. Jadi imamnya dia lupa nanti baca suratnya. Oke. Tadi ibu di belakang, ada ibu tadi di belakang. Ya, pertanyaan makmum putri, jamaah makmum putri itu kan sunahnya di belakang laki-laki. Ada beberapa yang pernah saya ikuti di beberapa masjid itu posisi makmum jamaah putri itu di samping laki-laki, sehingga itu pembatasnya itu hijabnya itu persis di tengah di belakang imam. Itu sebenarnya kalau menurut sunahnya gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, makmum masbuk, Ustaz, kalau dia misalnya ini contohnya aja, sholat jamaah isya,
kemudian dia datang pas imam tasyahud awal, tasyahud awal. Berarti untuk kan makmum itu mengikuti makmum masbuk mengikuti imam keadaan apapun. Ketika rakaat ketiga dan keempat itu imam kan hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Nah, makmum masbuknya posisi sedang dia mendapatkan rakaat yang pertama dan kedua. Nah, ini apakah makmum masbuknya itu mengikuti imam hanya membaca Al-Fatihah saja? Kalau iya, berarti dia nanti ketika imam salam, dia kan berdiri untuk melengkapi yang rakaat ketiga dan keempat. Apakah juga Al-Fatihah saja? Sehingga dari rakaat pertama posisi dia sampai 4 itu hanya Al-Fatihah. Pertanyaan yang ketiga, ketika makmum masbuk sholat maghrib pas imam itu tasyahud pertama, itu selanjutnya pripun sampai rampung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama itu adalah contoh yang salah. Contoh yang salah dari posisi shaf perempuan. Jadi kalau di batas pakai tabir, ini laki-laki, ini perempuan, itu contoh yang salah. Contoh yang betul adalah di belakang. Jadi kalau masjid-masjid Muhammadiyah jangan diikuti. Jadi pokoknya perempuan itu shafnya di belakang. Hadisnya semua hadis yang menjelaskan tentang itu, baik yang sahih maupun yang dhaif, semua posisi shaf perempuan itu di belakang. Kalau nanti kita sholat masjid-masjid posisinya begitu, ya apa boleh buat? Kan memang tempatnya dibuat begitu kan, kita tidak bisa berdaya. Tapi kalau di tempat kita, masjid kita, ya diposisikan perempuan di shaf yang paling belakang. Kemudian yang kedua, kalau masih sempat membaca surat, silakan membaca surat. Tetapi kalau tidak, Al-Fatihah sudah cukup. Karena yang menjadi rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah atau Ummul Quran. Jadi kalau memang dia baru 1 atau 2 rakaat, kemudian imamnya sudah tinggal 1 rakaat terakhir, imamnya hanya baca Al-Fatihah saja, sir, kemudian makmum yang masbuk kalau bisa sempat membaca surat, ya baca surat, kalau tidak cukup Al-Fatihah. Kemudian kalau masbuk di sholat maghrib menemui imamnya sedang tasahud awal, ikuti tasahud awal. Jadi setiap kali rakaat berarti nanti akan duduk. Ya tidak apa-apa. Jadi tasahud terus. Karena tasahud yang pertama itu hanya mengikuti imam. Nah, tasahud yang kedua itu memang rukunnya begitu. Di rakaat kedua tasahud awal, yang terakhir tasahud akhir. Jadi tidak apa-apa tasahud terus, tidak apa-apa. Yang jelas jangan salam terus. Udah tasahud itu salam. Tasahud salam. Jangan, kalau tasahud enggak apa-apa, tapi kalau salam 1 kali saja. Itu saya kira ya. Jadi matur nuwun karena sudah jam 6:30. Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.